Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat pecinta alur cerita film. Semoga kita sekeluarga dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kisah kali ini menceritakan dua orang detektif beda negara yang bertugas menangkap komplotan pembuatan narkoba internasional yang diburu berbagai polisi di dunia. Bagaimana kisahnya? Langsung saja. Kisah berawal memperlihatkan seorang pria yang bernama Jang Myung Jun membunuh semua anak buahnya yang telah berkhianat karena telah menggelapkan uang hasil bisnis yang dipercayakan padanya. Ternyata Jung seorang penjahat internasional yang kabur dari Korea Utara. Dalam situasi tersebut, ternyata Jang dan anak buahnya telah dikepung anggota FBI yang membuatnya tertangkap. Di kantor FBI, agen elit FBI yang bernama Jack Franklin yang telah berhasil menangkap Jang dimarahi oleh atasannya yang bernama John karena telah menugaskan anggota khusus FBI untuk menangkap Jang tanpa izin darinya. Akan tetapi, Komandan John tetap memberi selamat kepada Jack yang telah berhasil menangkap Jang dari pengejarannya selama 2 tahun. Diketahui Jang seorang bandar narkoba sekaligus agen memproduksi barang tersebut. Keesokan harinya di ruang interogasi, terlihat seorang detektif dari Korea Utara yang bernama Im Chul akan memulangkan Jang ke negara asalnya untuk diproses lebih lanjut. Jack yang mengetahui berita tersebut tentu melarangnya. Akan tetapi Jack tidak bisa berbuat apa-apa karena Im Chul menunjukkan surat diplomatik resmi dari negaranya. Biarpun Jack tampak kesal kalau Jang target penangkapannya selama ini. Keesokan harinya, rombongan FBI mengawal pemberangkatan Jang yang akan dibawa ke Korea Utara. Tidak berselang lama, tiba-tiba mobil yang dikendarai Jang dan Im Chul meledak sehingga terbalik. Ternyata semuanya telah diatur oleh anak buah Jang yang ingin menyelamatkan bosnya, sehingga FBI harus melayani mereka. Di dalam mobil tahanan, Jang pun berhasil menyerang polisi dan segera kabur yang dibantu oleh anggotanya. Dari penyerangan tersebut, Jang berhasil melarikan diri melewati gorong-gorong. Bahkan beberapa anggota FBI tewas diserang anak buah Jang serta rekan Im Chul yang menemaninya dari Korea Utara. Di Korea Selatan, terlihat seorang detektif yang bernama Jin Tae sedang menyamar di sebuah tempat marketing penipuan. Jin menawarkan diri untuk bekerja sama dengan mereka sebagai orang yang ahli dalam penipuan. Saat salah seorang komplotan penipu berbicara dengan Jin, dia sadar kalau Jin seorang anggota polisi saat melihat pena kamera di saku baju Jin, sehingga mereka semua segera kabur. Akan tetapi, Jin mengatakan kalau mereka semua telah dikepung dan ditangkap. Jin termasuk detektif yang telah banyak membongkar dan menggagalkan banyak kasus kriminal. Akan tetapi, Jin juga pernah mendapat kesialan yang tanpa sengaja melepaskan buronan kelas kakap karena masalah sepele. Di Korea Utara, detektif Im Chul dipanggil atasannya yang bernama Jenderal Won. Di sana,
Jenderal Won kembali mempercayakan kasus Jang yang kabur saat akan dikirim ke Korea Utara. Jenderal mengatakan Jang sebenarnya adalah anggota militer Korea Utara yang sangat berprestasi. Dahulu, saat terjadi krisis di Korea Utara, pemerintah terpaksa memproduksi narkoba secara besar-besaran untuk dijual ke luar negeri agar mendapatkan uang asing. Kebetulan saat itu Jang yang bertugas mengurus segalanya. Saat produksi narkoba dihentikan ketika negara telah membaik, Jang membawa kabur seluruh penjualan narkoba ke luar negeri. Dan itu sebabnya Jang diburu seluruh kepolisian dunia. Untuk itu, Inchul ditugaskan Jenderal Won menangkap Jang yang diketahui telah berada di Korea Selatan menggunakan paspor palsu. Di Korea Selatan, Jang kembali mempersiapkan produksi narkoba di sebuah gudang yang telah dia siapkan. Pada malam harinya, Jang menemui seorang pengusaha muda untuk melakukan pencucian uang yang bernama Michael. Di kantor polisi Korea Selatan, detektif Jin Tae dihampiri rekannya memberitahu kalau dia diperintahkan oleh komandan untuk bekerja sama dengan detektif Im Chul dari Korea Utara untuk mengungkap sebuah kasus internasional. Diketahui dahulu Jin dan Im Chul sudah pernah bekerja sama menggagalkan dan menangkap para pembuat uang palsu serta para pengedarnya dengan skala besar. Sebab itu, petinggi polisi Korea Utara dan Selatan kembali menyatukan mereka berdua untuk menangkap Jang dan komplotannya. Keesokan harinya, detektif Inchul tiba di Korea Selatan yang disambut detektif Jin. Terlihat mereka tampak akrab seperti sahabat lama yang kembali bertemu. Di rumah makan, Im Chul mengikuti petunjuk Jin bagaimana cara dia mengusut dari awal mengungkap kasus ini. Dalam perjalanan, Im Chul menunjukkan foto narkoba pil merah dan foto yang diketahui pemilik salah seorang bandar narkoba. Jin segera menghubungi timnya di kantor untuk mencari salah seorang yang memiliki gambar tato tersebut. Dengan cepat, seluruh tim segera mencari. 네, 선배님 사진 확인했습니다. 자, 그러면 Dan akhirnya menemukan para pengedar. Anak buah Jin segera berpura-pura menjadi pembeli dan mengatur jadwal pertemuan. Setelah melakukan pembayaran via transfer, pengantar tersebut datang menggunakan sebuah sepeda motor dan melemparkan narkoba tersebut ke tepi jalan. Tim polisi terus mengawasi pria yang menjadi kurir narkoba dan yang lainnya segera mengambil pil yang dilemparkannya. Tak lama kemudian, Im Chul dan Jun akhirnya tiba di lokasi para bandar. Di sana, Jun memberitahu kalau dia seorang polisi dan menanyakan beberapa hal pada mereka. Akan tetapi, para pemuda tersebut terlihat meremehkan Im Chul dan Jun, sehingga baku hantam pun terjadi. Setelah mengalahkan mereka semua, salah seorang ketua bandar yang bernama Zul mengatakan kalau pil merah yang ditanyakan Jin didapatkannya dari seorang yang bernama Fang, salah seorang tangan kanan Jang, yang sebentar lagi akan datang untuk mengambil uang penjualan pil merah. Jin menawarkan pada Zul untuk menangkap Fang agar hukumannya menjadi sangat ringan. Tentunya Zul menerima penawaran Jin. Tidak berapa lama, Fang dan temannya yang bernama Wong datang untuk mengambil uang setoran. Zul bersikap seperti biasa pada mereka, akan tetapi Fang menyadari kalau mereka sedang dijebak dan segera kabur. Mereka berhasil menangkap Wong, akan tetapi Fang berhasil kabur. Di rumah sakit, terlihat Wong tak sadarkan diri karena insiden penangkapannya. Salah seorang anggota polisi memarahi mereka karena cedera buronan mereka
terluka parah, yang tentunya mereka sangat takut seandainya dia meninggal. Pada malam hari, terlihat Incul berada di rumah Jin beserta keluarganya. Ternyata Incul sudah dianggap keluarga sendiri sejak awal dahulu. Mereka berdua bekerja sama menyelesaikan kasus kriminal. Di sana terlihat adik istri Jin yang bernama Sunny sudah lama menyukai Incul. Saat minum, Jun menanyakan tentang narkoba merah yang diproduksi Jang. Incul menjawab kalau narkoba tersebut dibuat dengan bahan berbeda dari yang biasanya. Saat Jin ke bawah, tiba-tiba Sunny datang dan mendesak Incul, beranggapan kalau dia kembali ke Korea Selatan untuk menemuinya karena ada perasaan padanya. Incul mengatakan kalau perasaan itu tidak mungkin disatukan karena kita berbeda negara antara utara dan selatan. Incul segera pergi ke kamarnya. Dengan kesal, Sunny meminum semua minuman di atas meja sehingga dia pun mabuk. 한 번쯤 할 때 됐어. 요즘 어쩐지 참. 통일까지 나서야 되냐고. Pada pagi harinya, Incul dan Jin segera ke rumah sakit berniat untuk menginterogasi Wong. Ternyata mereka dihalangi salah seorang petugas yang ternyata anak buah Jack dari polisi FBI Amerika. Jack mengatakan kalau sekarang Wong adalah tahanan Amerika dan menunjukkan surat resmi dari negaranya. Diketahui dalam kasus narkoba dan pencucian uang yang dilakukan Jang sudah termasuk dalam kasus internasional. Seluruh negara bisa menugaskan kepolisian negaranya untuk ikut serta mengusut kejahatan yang dilakukan orang tersebut dengan menunjukkan surat resmi dari negaranya. Tanpa bisa berbuat apa-apa, Incul dan Jin harus pergi dan kembali memulai penyelidikannya dari awal. Sebelumnya, di Amerika, atasan Jack mengetahui kalau Wong telah ditangkap di Korea Selatan agar mengadilinya di Amerika. Wong ternyata satu angkatan dengan Jang di kemiliteran Korea Utara. Dengan keadaan tersebut, tim kepolisian Korea Selatan tidak bisa berbuat apa-apa karena kasus ini sudah jadi kasus internasional. Dalam situasi kebingungan, Jin mengajak Incul ke kantornya untuk kembali memulai dari awal mencari tahu bahan apa yang digunakan mereka karena produksi pembuatan yang dilakukan berskala besar. Tentunya bahan-bahan tersebut tidak mungkin dibawa dari luar negeri. Incul berfokus pada pencurian bahan-bahan kimia yang terjadi baru-baru ini. Setelah mencari beberapa lama, mereka berhasil menemukan pencurian yang dilakukan sebuah mobil di sebuah gudang bahan kimia. Anggota polisi segera mengusut kemana barang tersebut dibawa dan akhirnya ditemukan kalau bahan tersebut berada di sebuah gudang kosong tepi kota. Di rumah sakit, Jack dan anggotanya tidak bisa mendapat informasi dari Wong. Tidak hilang akal, Jack sengaja membiarkan Wong kabur dari rumah sakit karena Jack meyakini kalau Wong pasti pergi ke markasnya. Seluruh anggota FBI yang bertugas terus mengawasi dan mengikuti Wong. 통과했습니다. Attaboy. 여기는 독수리. 계속. Pada malam harinya, Incul dan Jin terus mengawasi gudang kosong yang dicurigainya. Saat Incul dan Jin masuk, ternyata mereka sudah diketahui Jang dari CCTV. Tak lama kemudian, Wong datang yang diketahui oleh Incul dan Jin. Anggota FBI pun datang yang sedari tadi mengikuti Wong. Wong terkejut karena gudang tempat pembuatan narkoba telah kosong dan terus memanggil-manggil temannya. Incul dan Jin kaget kalau gudang tersebut sudah dipenuhi bom. Mereka sadar kalau tindakan mereka sudah diketahui. Saat anggota FBI menggerebek Wong, Jin dan Incul memberitahu Jack dan anggota FBI yang lain agar mundur karena gudang sudah dipenuhi bom. Jack pun sadar dan segera kabur dengan pasukannya. Tanpa diduga, seluruh anggota FBI terkena ledakan yang hanya mengisahkan Jack, Incul, dan Jin.
Karena kejadian tersebut, Imchul dan Jack berkelahi. Mereka saling menuduh sama-sama melakukan kebodohan. Jin langsung melerainya dan membawa ke warung untuk mendamaikan mereka berdua. Jin mengatakan sudah saatnya kita mengalahkan ego masing-masing untuk bekerja sama mengusut masalah ini sampai tuntas. Karena informasi yang kita miliki benar-benar sudah hilang. Sekarang kita harus bersatu memulai dari awal. Setelah mereka berdua berdamai, Imchul memperlihatkan foto Jang yang seorang tentara Korea komandannya dahulu. Jack juga memberitahu kalau salah seorang informan dari Amerika mengatakan kalau Jang bekerja sama dengan seorang pengusaha untuk mencuci uang yang telah dicurinya, yang bernama Michael. Jin juga memberitahu kalau dia telah mengambil paspor palsu yang dimiliki Wong, dan dia mengetahui siapa orang yang telah membuatnya. Akhirnya, mereka bersepakat bekerja sama untuk menuntaskan kasus tersebut. Jin mengajak Jack beristirahat di rumahnya. Di rumah, terlihat Sunny sudah berdandan sangat cantik untuk menyambut kedatangan Inchul. Saat Inchul dan Jin datang, seperti biasa Sunny yang selalu bersikap manis pada Inchul. Akan tetapi, saat Jack masuk ke rumah dan memperkenalkan diri, Sunny, kakak ipar dan keponakannya terkejut akan ketampanan Jack yang membuat Inchul terabaikan oleh Sunny. Mereka bertiga sangat senang mengetahui kalau Jack akan menginap di rumahnya. Dari kerjasama tersebut, ternyata Imchul dan Jack saling tidak percaya karena mereka mempunyai misi masing-masing untuk menangkap Jang. Keesokan harinya, Imchul, Jin, dan Jack terlihat mengintai seseorang yang telah diketahui Jin, seorang pria yang membuat paspor palsu, salah seorang kepercayaan Jang. Hari demi hari, mereka terus mengawasi apartemen tersebut, dan akhirnya mereka berhasil menangkap pria yang bernama Sergei. Dari keterangan Sergei, terungkap mereka pun menemukan petunjuk yang mengarah pada Jang. Di sebuah laboratorium milik Jang, para ilmuwan yang bekerja sama membuat sebuah racun berbahaya yang direncanakan untuk membunuh warga Korea Selatan. Sebenarnya, narkoba yang dijual Jang hanya sebagai pengalihan saja. Jang memiliki dendam pribadi pada salah seorang petinggi partai Korea Selatan. Ilmuwan yang bernama Chol-su menolak rencana Jang yang tentunya akan membuat korban tak berdosa berjatuhan. Akan tetapi, Chol-su tidak bisa berbuat apa-apa. 당한만큼 갚아줘야 돼. Pada malam hari, di sebuah tempat hiburan, terlihat Inchul, Jin, dan Jack telah berada di sana. Yang diketahui, mereka mendapat informasi kalau Jang akan menemui pengusaha Michael, meminta uang yang dititipkan padanya. Saat mereka bertemu, ternyata Michael berkhianat pada Jang yang tidak ingin memberikan senilai $1 miliar yang telah disimpan di Swiss. Di sana, terlihat Jin yang menyamar sebagai pelayan yang masuk ke dalam ruangan pertemuan Jang sambil membawa makanan. Dengan kesal, Jang membunuh semua anak buah Michael. Yang membuat Jin harus bersembunyi dari tembakan anak buah Jang. Jang segera mengambil perangkat di tangan Michael. Tak lama berselang, ilmuwan Chol-su datang meminta agar rencana Jang agar segera dihentikan. Akan tetapi, Jang membunuh ilmuwan dan Michael saat itu juga. Dalam persembunyiannya, Jin memberitahu Imchul dan Jack agar segera membantunya yang sedang terpojok untuk menangkap Jang. Imchul dan Jack segera ke tempat pertemuan Jang. Akan tetapi, Imchul segera mengurung Jack di sebuah ruangan agar Jack tidak mengambil alih penangkapan Jang untuk dibawa ke Amerika. Saat Jin diketahui penyamarannya, tiba-tiba Imchul datang dan segera membantunya.
Saat Imchul akan mengejar Zhang dan Fang, ternyata ilmuwan Cholsu masih hidup, memberitahu kalau Zhang akan melakukan pembunuhan massal pada masyarakat kota menggunakan gas beracun di sebuah tempat. Tanpa menghiraukan ucapan ilmuwan Cholsu, Imchul terus mengejar Zhang dan Fang yang kabur. Akhirnya, Imchul berhasil menembak ban mobil Zhang hingga terbalik. Dan membuat Zhang berhasil ditangkap Imchul. Akan tetapi, tiba-tiba anggota polisi Korea Selatan datang yang meminta agar Zhang diserahkan padanya. Tapi Imchul menolaknya, meminta pengawalan pada polisi Korea Selatan untuk memprosesnya di Korea Utara sesuai kesepakatan kedua negara. Keesokan harinya, Imchul dan Jenderal Won bertemu dengan salah seorang petinggi partai Korea Selatan yang memuji Imchul telah berhasil menangkap Zhang dan menjanjikannya sebuah imbalan besar. Saat petinggi partai bersalaman dengan Imchul, dia melihat tato di tangannya dan terkejut serta teringat kata-kata ilmuwan sebelum tewas kalau Zhang akan melakukan teror besar-besaran yang mengakibatkan pembunuhan massal terjadi di tengah-tengah kota. Imchul segera mencari informasi di internet terkait keterlibatan orang-orang dalam aksi Zhang. Imchul segera menghubungi Jack yang kini sedang dalam perjalanan ke bandara. Dia memberitahu kalau sebenarnya Zhang akan melakukan teror di tengah-tengah kota dengan membunuh para warga. Narkoba dan uang yang dicuri oleh Zhang hanya sebagai pengalihan saja. Untuk itu, Imchul membutuhkan bantuannya. Selesai menelpon, tiba-tiba salah seorang anak buah Zhang langsung menyerang Jack. Akan tetapi, Jack berhasil melumpuhkannya. Dari ponsel pria tersebut, Jack terkejut mengetahui kalau keluarga Jin telah disandra anak buah Zhang dan segera menghubungi Imchul kalau dia akan segera menyelamatkan keluarga Jin. Saat Jack sampai di rumah Jin, dia melihat petugas kamera pelacak dari kepolisian dan melihat kondisi dalam rumah Jin. Dan ternyata benar kalau keluarga Jin sedang ditawan anak buah Zhang. Jack segera memanjat di luar jendela menggunakan tali. Saat Sunny melihat Jack, Sunny dan bibinya segera mengalihkan perhatian para penyandra mereka, sehingga Jack berhasil melumpuhkan mereka semua. Di gedung relegasi, ternyata petinggi partai masih menahan Zhang dan terus mengintimidasi Zhang karena masalah pribadi di antara mereka berdua. Akan tetapi, tiba-tiba anak buah Zhang datang dari berbagai tempat dan menghabisi semua penjaga yang berada di dalam gedung. Imchul yang masih berada di dalam gedung segera ke ruangan petinggi partai, akan tetapi dia terlambat saat Zhang membunuh petinggi partai. Karena Imchul hanya sendirian, dia pun tertangkap oleh Zhang. Zhang mengatakan kalau skenario penangkapannya telah dia atur karena dia akan menyebarkan racun pembunuh dari gedung tersebut. Karena Zhang sangat dendam pada petinggi partai yang telah membunuh seluruh keluarganya beberapa tahun yang lalu. Saat Zhang akan membunuh Imchul, Jin langsung datang dan menembak lengan Zhang. Pertempuran di antara mereka pun terjadi. Setelah Jin berhasil mengalahkan Fang, Imchul terus bertarung dengan Zhang. Saat Zhang tersudut, dia segera menekan remote penyebar racun pembunuh. Yang 5 menit lagi racun akan menyebar dan membunuh para warga kota.
Jin berhasil menemukan letak racun tersebut. Akan tetapi, Jin tidak mengetahui bagaimana cara menghentikannya. Yang terus berjalan menghitung mundur. Jin segera menghubungi Jack, yang diketahui dia juga ahli dalam penjinakan bom. Jack memberitahu jalan satu-satunya adalah kunci yang dimiliki alat tersebut. Ternyata kunci tersebut masih berada di tangan Jang. Saat Incul berhasil mengalahkan Jang, Jin datang dan memberitahu kalau cara mematikan alat tersebut hanya menggunakan kunci yang berada di tangan Jang. Dengan tersenyum, Jang langsung menjatuhkan diri melompat ke bawah gedung. Di atas gedung, Incul dan Jin hanya pasrah. Jalan satu-satunya untuk menyelamatkan kota telah musnah. Tanpa mereka duga, tiba-tiba drone datang dan membawa kunci dari bawah yang dikendalikan anak buah Jack. Sehingga akhirnya Incul berhasil mematikan alat pemicu racun tersebut tepat pada waktunya. Di basement gedung, Jin memberitahu kalau dia telah menemukan kunci brankas Swiss yang tidak sengaja dijatuhkan oleh Jang saat pertarungan tadi. Mereka bertiga bersepakat untuk menyerahkan semua uang tersebut pada UNICEF sebagai bantuan kepada negara Korea Utara yang sedang dilanda kasus kemiskinan agar uang $1 miliar tidak diperebutkan lagi. Dan film pun berakhir. Dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran agar selalu bekerja sama dalam kebaikan tanpa harus melihat keuntungan di balik itu semua. Akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.